sebelum kita membahas cara mandi ini, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang rukun mandi atau fardu mandi. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya. Dan fardu mandi itu ada 3 perkara. Ahaduha an-niyat. Yang pertama niat. Maka orang yang berhadas besar, apakah dia junub ataupun haid, maka dia wajib berniat untuk mengangkat hadas jinabah atau mengangkat hadas besar. Kalau orang yang haid, maka dia berniat untuk mengangkat hadas haid atau nifas. Dan niat itu yaitunya disertakan dengan awal basuhan. Wa takunu niyatu makrunatan bi awalil fardhi. Dan niat itu disertakan dengan awal basuhan yang fardu. Maka kedudukan niat itu tentu di dalam hati ya. Maka ketika kita mandi, setelah kita mengambil air, kemudian kita menyiram pertama sekali dari bagian tubuh kita, maka saat menyiram itulah kita pasang niat. Niat itu adalah qasdu syai', menyengaja sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu. Kalau kita bermaksud mandi besar, maka kita qasadkan di dalam hati kita bahwa kita mandi untuk mengangkat hadas. Sedangkan niat itu bersamaan, muqtaronan ya, dengan perbuatannya. Lalu wa izalatun najasati in kanas ala badanihi. Dan rukun yang kedua, menghilangkan najis yang ada di badan. Jadi kalau kita mandi mesti kita bersih dari najis yang ada di badan kita. Dan selanjutnya yang ketiga, rukun mandi itu wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Baik itu rambut kepala maupun rambut-rambut atau bulu-bulu yang tumbuh di badan kita. Maka bagi orang yang tebal rambutnya atau panjang rambutnya, bagi perempuan umpamanya, kemudian dia biasa mengikat rambutnya, maka ketika dia mandi wajib, maka ikatan itu mesti dilepas, karena kalau tidak dilepas mungkin air tidak akan sampai ke rambutnya dan ke kulit kepalanya. Dan juga diperhatikan kulit. Nah, ini yang dimaksud adalah kulit luar. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi. Yang dimaksud dengan kulit adalah kulit yang bagian luar. Maka juga diperhatikan kulit yang berada di telinga kita bagian dalam. Artinya di 2 lubang telinga kita yang terlihat keduanya itu, maka wajib disampaikan air. Kemudian juga bagian kulit-kulit yang susah sampainya air tanpa kita sampaikan, maka kita harus menyampaikannya. Dan apa-apa yang menghalangi sampainya air harus kita singkirkan dan harus kita hilangkan. Ini penting bagi kita, bahwa kita harus meyakini bahwa seluruh tubuh kita ini sudah tersampaikan oleh air. Begitu juga bagian pusar kita, kemudian bagian kemaluan kita. Terutama bagi perempuan, ketika dia melakukan buang air besar atau buang air kecil, ketika dia jongkok, maka apa yang terlihat ketika jongkok itu termasuk bagian dari kulit luar. Dan juga
bagian dubur kita ketika kita buang air besar, maka apa-apa yang terlihat ketika kita buang air besar, maka itu juga termasuk bagian dari kulit luar. Ini hanya ada 3 yang menjadi fardu mandi. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, dan yang ketiga menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Wa sunanuhu, dan sunnahnya mandi itu hamsatu asya'a, ada 5 perkara. At-tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi ketika kita mau mandi kita baca bismillah. Kemudian wal wudu'u qablahu, dan berwuduk sebelum mandi, wuduk yang sempurna. Jadi wuduk itu disunahkan sebelum mandi kita berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian wa imrarul yadi alal jasadi, yaitu melalukan tangan di atas jasad. Artinya menggosok ya, atau bahasanya dalak dalam bahasa Arabnya, menggosok-gosok anggota badan kita. Kemudian wal muwalatu, dan bermualah, artinya terus menerus bersambung, tidak terputus mandi kita. Kemudian wa taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan bagian anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Nah, di dalam kitab Fathul Qarib ini hanya ada 5 perkara yang disebutkan sebagai sunnah-sunnah mandi.